Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Purnamasari dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan RPP saya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai sumber hukum tertinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di pagi yang cerah ini dan diberikan kesehatan oleh Allah. Nah, selanjutnya Ibu mau absen nih. Untuk Wafik sebagai ketua kelas, tolong disebutkan nama anak-anak yang belum hadir. Sudah hadir semua, Bu. Berarti untuk pembelajaran hari ini lengkap ya. Oke, baik. Sebelum Ya, memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Silakan Safa untuk memimpin doanya. Mari teman-teman kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Safa telah memimpin doanya. Nah, dengan berdoa, semoga kita dapat melakukan pembelajaran hari ini dengan lancar dan ilmu yang Ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu akan mereview pertemuan minggu lalu. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat terkait pembelajaran minggu lalu? Mengenai apa ya? saya, Bu, mengenai Pancasila. Wah, betul sekali jawaban dari Wafik. Pertanyaan selanjutnya, apa sih Pancasila? Untuk Wafik boleh menjawab kembali atau teman-teman yang lainnya ya, jangan ada yang takut salah. Ibu, saya izin menjawab. Pancasila sebagai dasar negara itu merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia, Bu. Wah, jawabannya benar sekali. Benar adanya bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan dasar pemikiran tindakan negara dan menjadi sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Pancasila juga sebagai dasar negara, pola pelaksanaannya terpancar dalam 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai strategi pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, selanjutnya Ibu akan melanjutkan materi pembelajaran hari ini mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Mohon untuk disimak ya teman-teman semua. Nah, untuk tujuannya yaitu agar kita semua memperoleh informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, serta mampu dalam menganalisis kasus yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk anak-anak semua, apakah dapat dipahami? Paham, Bu. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan terkait materi pembelajaran hari ini. Namun sebelumnya, Ibu akan bertanya nih kepada kalian semua. Apa yang ada yang tahu tentang Undang-Undang Dasar 1945? Saya, Bu, izin menjawab hukum dasar negara kita. Oke, Izin menjawab bagus. juga, Bu. UUD itu sendiri berisi naskah yang terdiri dari pembuka dan pasal-pasal, Bu. Wah, benar sekali jawaban dari kalian semua. Nah, selanjutnya Ibu melanjutkan menjelaskan materi hari ini ya, agar kalian dapat memahami lebih mendalam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi sebagai sumber hukum tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menempati urutan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
yang terdiri atas urutan pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di urutan kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, yang keempat ada peraturan pemerintah, kelima peraturan presiden, keenam peraturan daerah provinsi, dan yang terakhir peraturan daerah kabupaten atau kota. Dengan demikian, Undang-Undang Dasar merupakan supramelau karena sifat-sifatnya yang merupakan aturan hukum tertinggi di suatu negara yang menjadi dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Selanjutnya ada manfaat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, yang pertama menjadi penuntun dan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar Indonesia menjadi negara yang memiliki hukum yang kuat. Yang kedua, menjadi landasan untuk mengatur seluruh warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang tertib dan damai sehingga tercipta kehidupan yang sejahtera. Selanjutnya ada peranan. Peranannya apa sih gitu ya? Nah, peranan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai alat kontrol dalam pengertian mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya apakah norma hukum tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, Undang-Undang Dasar juga memiliki fungsi sebagai pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Nah, selanjutnya ada sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Nah, sifatnya yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah konstitusi tertulis sehingga rumusannya jelas merupakan hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bersifat singkat dan supel, membuat aturan-aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman dan memuat hak asasi manusia. Yang ketiga, dalam tata tertib hukum Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi sebagai alat kontrol terhadap norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum Indonesia. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Bu izin bertanya. Saya ingin bertanya apakah UUD 1945 dan Pancasila itu saling berkaitan? Pertanyaannya sangat bagus. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 haruslah dipahami tidak terpisah dari sistem nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya. Bahkan di samping itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam pengertian konstitusi tertulis. Ada pula konstitusi dalam artian tidak tertulis dalam naskah Undang-Undang Dasar 1945, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dalam kenyataan hidup bangsa. Tercakup juga ke dalam pengertian konstitusi dalam pengertian yang lebih luas lagi. Nah, oleh karena itu dapat dikembangkan bahwa Pancasila ini tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan sistem keternegaraannya Indonesia. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tumbuh sesuai dengan kebutuhan zamannya, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Orang tidak dapat dan tidak boleh memahami pasal Undang-Undang Dasar 1945 terlepas dari rohnya atau dari spiritnya, yaitu kelima dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, sebaliknya juga, wacana tentang Pancasila sebaiknya tidak lagi dilihat atau dipandang secara berdiri sendiri tanpa penjabaran dalam haluan-haluan negara sebagaimana yang terkandung dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Apakah dapat dipahami anak-anak? Dapat dipahami, Bu. Baik, untuk teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Oke, karena kalian tidak ada yang bertanya, Ibu anggap kalian telah memahaminya. Oke, sekarang Ibu pengen bertanya nih sama kalian. Untuk Safa, kenapa sih undang-undang ini sangat diperlukan dalam penyelenggaraan negara?
Nah, izin menjawab, Bu. Undang-Undang 1945 sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dan berpedoman kepada Undang-Undang 1945. Wah, jawabannya benar. Hebat sekali murid Ibu. Nah, sekarang Ibu memberikan tugas ya kepada kalian semua. Tugas kali ini harus membentuk kelompok. Untuk ketua kelas harap membagi teman-temannya ke dalam 2 kelompok saja. Kemudian setiap kelompok mencari contoh kasus yang memanfaatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai upaya dalam menyelesaikan kasus tersebut dalam waktu 30 menit. Setelah berdiskusi, setiap kelompok akan mengumpulkan hasil diskusinya berbentuk PDF melalui Google Classroom. Untuk minggu depan, setiap kelompok akan mempresentasikannya. Apakah dapat dipahami anak-anak semua? Paham, Bu? Paham, Bu. Baik, jika ada kesulitan, silahkan bertanya ya teman-teman. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Dari kelompok 1 sudah, Bu. Baik, untuk kelompok 2 bagaimana? Sudah, Bu, kelompok 2. Oke, kerja bagus anak-anak. Sekarang kalian mengerjakan kuis yang telah diberikan di chat Zoom ya, waktu pengerjaannya 15 menit. Baik, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak? Saya sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, karena kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, Ibu akan memberi kesimpulan dari kegiatan hari ini. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi, di mana undang-undang akan selalu menjadi pedoman untuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun, Undang-Undang 1945 pun tidak dapat dipisahkan dengan Pancasila, karena Pancasila tidak dapat berdiri sendiri tanpa penjabaran dari haluan negara sebagaimana terkandung dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan orang tidak dapat dan tidak boleh memahami pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 terlepas dari kelima nilai Pancasila itu. Apakah masih ada yang belum memahami materi hari ini? Cukup, Bu. Paham. Oke, baik. Selanjutnya ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Soalnya ada di buku paket pendidikan kewarganegaraan halaman 14. Di sana ada 5 soal esai. Untuk kelima-limanya dikerjakan, pengerjaan di kertas folio dikumpulkan ke ketua kelas ya, yaitu Wafik. Waktu pengumpulannya 1 minggu dari sekarang, jangan ada yang telat mengumpulkan. Apakah ada yang bertanya terkait tugas hari ini? Tidak, Bu. Jelas, Bu. Baik, waktu pembelajaran pun sudah habis, maka kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. 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 Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam pembelajaran hari ini, mohon dimaafkan. Terima kasih anak-anak semua. Sampai bertemu di minggu depan, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sekian video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.